Kita beralih ke Bengkulu, kericuhan terjadi di rutan kelas 2B Malabero, Bengkulu siang tadi. Hingga kini belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kericuhan tersebut, namun diduga kuat ada kesalahpahaman antar sesama tahanan. Dan diketahui ada 2 tahanan yang terluka akibat terkena tusukan senjata tajam dalam kericuhan ini. Akibat kejadian ini 2 orang tahanan diketahui terluka akibat tusukan senjata tajam. Kericuhan terjadi di dalam sel blok B yang merupakan tahanan narkoba dan pidana umum. Kericuhan tidak berlangsung lama setelah anggota kepolisian Polda Bengkulu serta Brimob diterjunkan ke lokasi untuk proses sterilisasi. 2 orang tahanan yang diketahui terkena tusukan saat ini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Bengkulu. Sementara itu polisi menahan 7 orang yang diduga sebagai otak kericuhan. Satu depan, ke depan. Biar saya mimpin, Pak, depan, Pak. Weh, kalian kawal ya, Pak. Pemirsa, kericuhan lapas kembali terjadi dan kali ini terjadi di Lapas Serong Banyuasin, Sumatera Selatan. Kerusuhan dipicu dugaan akibat banyaknya praktek pungli di lapas. Persoalan dugaan praktek pungli, kelebihan kapasitas lapas kerap menjadi pemicu kerusuhan yang pernah terjadi di lembaga pemasyarakatan di tanah air. Beragam upaya telah dilakukan untuk menangani hal ini. Permasalahan namun tak kunjung usai. Dan untuk membahasnya di studio telah hadir Mas Gatot Goy dari Center for Detention Studies. Mas, terima kasih hadir di studio kali ini. Bagaimana Anda melihat kerusuhan yang terus-menerus terjadi seakan mudah sekali tersulut kerusuhan di lapas ini, Mas? Iya, harusnya kan kasus-kasus sebelumnya ya, di Pekanbaru, di Bali, terus di Bengkulu, itu kan bisa jadi titik tolak dari Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pembenahan, ya, terutama untuk melakukan pemberantasan pungli di dalam lapas. Dan secara kebijakan dari 2006 itu sebenarnya sudah ada namanya bebas peredaran uang, ya. Kenapa uang itu tidak boleh beredar di dalam lapas ya, karena potensial terjadinya pungli, ya. Lalu potensial terjadinya gangguan kamtip, artinya orang berebut lahan, ya, lahan penghasilan di dalam lapas dengan adanya peredaran uang. Lalu 2008 ada budaya tertib pemasyarakatan, lalu kemudian 2012 itu ada hapus Halinar, HP, pungli dan narkoba. Nah, seluruh kebijakan ini ya akhirnya menjadi semacam macan di atas kertas saja, ya. Jadi tidak ada tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan ini. Terakhir adalah Surat Edaran Menpan nomor 5 tahun 2006 tentang pemberantasan pungli. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa kementerian lembaga itu harus melakukan identifikasi, penindakan, lalu kemudian pengembangan dari kasus-kasus pungli, ya, lalu kemudian penggunaan IT, ya, untuk menghindari terjadi pungli. Tapi kami melihat kebijakan-kebijakan ini ya, tidak dilaksanakan, ya. Mestinya ada momentum, ya, pasca misalnya Pekanbaru itu lapas rutan ya dilakukan identifikasi bagian-bagian mana saja yang memang harus mengganggu pelayanan masyarakat sehingga mencegah terjadinya kerusuhan tadi. Baik. Ya. Program sudah lama sebenarnya dicanangkan dari 2006 seperti Mas bilang tadi. Namun tidak pernah berjalan. Yang salah di mana? Aplikasinya atau memang kendalanya banyak sebenarnya? Iya, pertama memang masalah orang, ya. Jadi terlalu banyak sumber daya manusia di pemasyarakatan itu kapasitasnya secara integritas tidak pernah dievaluasi. Ya, mungkin 2012 2014 pernah terjadi perubahan kebijakan di mana orang-orang yang menempati posisi tertinggi itu dilakukan fit and proper. Tapi pada saat sekarang fit and proper menjadi tidak prioritas, ya. Jadi kelihatannya pilihannya berdasarkan senioritas untuk apakah kebijakan ini tidak berjalan karena memang ganti menteri, ganti kebijakan pula? Iya, kelihatannya gitu. Kelihatannya ganti menteri akan ada ganti kebijakan. Tetapi kan sebenarnya kebijakan sekarang kan lebih strict, ya. Artinya sudah ada Satgas Sabar Pungli, terus kemudian di setiap kementerian lembaga juga sudah ada satgas-satgasnya, ya. Tetapi yang kami lihat ternyata dalam proses pelaksanaan misalnya pencegahan dan penindakan itu tidak diimbangi dengan rencana strategi yang jelas, ya. Bagian mana yang misalnya mau diperbaiki, ya, misalnya
layanan kunjungan. Nah, itu yang sebetulnya harus menjadi prioritas, bahwa layanan kunjungan 100% tidak boleh ada pungli. Memang di depan pada saat kita mendaftar untuk mengunjungi seseorang di dalam lapas tidak dipungli, tetapi di dalam terjadi proses transaksi antara pengunjung dengan narapidana-nya. Ya. Terus kemudian juga itu ada tamping-tamping yang memang mengawasi ya. Dan kasus di Palembang ini kan keberatan terhadap tamping-tamping yang memungut ya, terlalu banyak memungut sehingga mereka melakukan aksi. Padahal tamping sebetulnya fungsinya itu adalah, kalau menurut peraturan 7 tahun 2013 ya, peraturan Menteri Hukum dan HAM, itu fungsinya itu sebenarnya membantu untuk kebersihan ya, kebersihan, terus kemudian di dapur ya. Tidak di depan di layanan kunjungan, di pengamanan, ya, itu tidak boleh sebetulnya. Nah, ini yang sebetulnya kebijakannya sudah bagus tetapi implementasinya tidak dilaksanakan. Fungsi kontrolnya seperti apa yang diharapkan dan oleh siapa seharusnya terhadap integritas para petugas sipir penjara ini, Mas? Nah, harusnya kan pimpinan tertinggi dalam hal ini kan menteri ya. Artinya kalau menteri sudah punya komitmen untuk memberantas pungli dan menempatkan orang-orang yang baik, harusnya itu diawasi oleh menteri. Nah, tetapi kan ini menteri pekerjaannya sangat besar karena di Kementerian Hukum dan HAM itu kan ada 11 eselon 1. Ya, bukan hanya pemasyarakatan, ada imigrasi dan lain sebagainya, sehingga fokusnya menjadi terpecah. Ya. Sedangkan kasus pemasyarakatan ini cukup besar karena memang unit pelayanan teknisnya sangat banyak, hampir 500 UPT. Sehingga itu tidak. Dengan besarnya permasalahan, Mas bisa nggak petakan secara sederhana masalah apa saja dan evaluasinya dan juga langkah solusi yang cukup efektif untuk membenahi masalah-masalah tersebut? Sebenarnya dulu kan kami pernah menyarankan agar pemasyarakatan ini menjadi badan tersendiri, ya, badan pemasyarakatan, sehingga mereka punya otoritas untuk penindakan, ya, penganggaran, ya, terus kemudian penempatan SDM dan lain sebagainya. Tidak di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kalau ini memang terlalu sulit untuk dilaksanakan, ya sebetulnya ada kewenangan yang harus diberikan ya, karena sistem pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM kan di inspektorat, ya sangat jauh sekali, sangat rentan kendalinya sangat jauh, sehingga ini sebenarnya sebagian harus diserahkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lalu kemudian penempatan dan pengadaan pegawai itu pun di Kementerian Hukum dan HAM, di BPSDM, kemudian di Biro Kepegawaian, itu rentan kendalinya sangat jauh, sehingga pada saat di Jenpas ada kebutuhan untuk penempatan orang, ya butuh diskusi dulu, butuh diskurs dulu yang terlalu panjang ya di Kementerian. Ya, birokrasinya terlalu panjang di internal mereka aja terlalu panjang, apalagi masuk ke Menpan dan BKN itu akan sangat terlalu panjang sekali. Terkait dengan wacana swastanisasi, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini cukup menjadi solusi? Ya, swastanisasi itu kan sebenarnya untuk efisiensi ya, untuk efisiensi anggaran, sehingga dilibatkan swasta. Nah, swasta pun yang terlibat itu juga pilih area-area yang akan dilibatkan. Kalau di luar negeri itu swasta lebih banyak terlibat di isu pengamanan. Jadi sehingga ada pihak swasta, perusahaan swasta yang menyiapkan petugas-petugas pengamanan di lapas. Outsource dari swasta ini ya. Kalau ada pilihan kedua adalah untuk pengelolaan kerjasama misalnya. Jadi seluruh bidang kerjasama yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak hanya pengamanannya saja, hanya pekerjaannya saja, misalnya pengelolaan pabrik dan lain sebagainya itu bisa diserahkan kepada swasta sebetulnya, tapi pengamanan tetap di institusi pemerintah. Nah, ini tergantung pilihan, jadi tidak semua diserahkan oleh pemerintah kepada swasta. Jadi ya, andil pemerintah tetap ada di situ. Ya, tetap harus ada kendalinya dari pemerintah. Apakah ini cukup solutif untuk memecahkan masalah selama ini? Kalau di Australia cukup membantu, tetapi tidak menyelesaikan masalah overcrowding. Ya, karena setiap tahun kan peningkatan kejahatan, apalagi di Indonesia ya 20.000 orang ya setiap tahun masuk ke dalam lapas dan rutan. Sedangkan untuk lapas yang dibangunnya tidak mengejar. Kalau pembangunan lapas fisik sendiri bisa diserahkan kepada swasta anggarannya? Selama ini kan tender ya, proses pembangunan lapas dan rutan itu anggarannya dari APBN. APBN ya. Tetapi kalau misalnya di luar negeri
ya bisa dibangun oleh swasta ya, tetapi tetap ada keterlibatan pemerintah di situ ya untuk bagian-bagian penyelenggaraan teknisnya. Iya, lantas bagaimana efektivitas langkah agar menghilangkan stigma negatif terkait dengan manajemen lapas yang hingga kini masih buruk ini, Mas? Ya, saya kira kan sudah banyak perubahan sebetulnya di sistem pelaksanaan pemasyarakatan ya, terutama adanya pengembangan sistem database pemasyarakatan. Jadi penempatan orang itu sebenarnya sudah bisa dikontrol oleh pusat gitu. Nah, itu tinggal diimplementasikan. Lalu kemudian ada program PB online ya. Seluruh kegiatan pemberian PB dan remisi dilakukan secara online dan ini sebenarnya sudah bisa memangkas praktek-praktek pungli ya. Tetapi di lapangan ternyata banyak resistensi. Ya, bukan saja di level lapas tetapi juga di level pejabat-pejabat yang ada di wilayah ya, dan bahkan ada beberapa yang di pusat sebetulnya terjadi resistensi karena tidak ingin bahwa ada piring ya yang berantakan dan lain sebagainya, sehingga proses perjalanan PB dan remisi online ini menjadi sangat lambat sekali. Nah, itu sebetulnya bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Pemasyarakatan ya. Tetapi ya itu masih banyak ada resistensi ya, alasan ini server tidak kuat dan lain sebagainya, itu menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Terakhir Mas Gatot, singkat saja, yang paling perlu dibenahi paling cepat nih harus? Ya, yang jelas kalau untuk memberantas pungli ya harus ada penindakan ya, terus kemudian diumumkan siapa pelakunya. Selama ini belum ada efek jerah. Ya, dilihat dari kasus Pekanbaru kan kasus yang cukup besar ya, menarik perhatian publik dan ini terjadi lagi. Artinya kalau memang ingin memberantas pungli ya harus ada kesungguhan dari pimpinan tertinggi ya, dari menteri, dari dirjennya maupun dari kepala kantor wilayahnya gitu loh. Dan jika nanti ganti menteri, kita harapkan tidak ganti kebijakan lagi, Mas ya? Iya, seharusnya kebijakan yang sudah ada ya bisa diterapkan gitu loh. Tinggal dibuat rencana strateginya aja untuk pemberantasan pungli. Baik. Terima kasih Mas Gatot Goy, Wakil Direktur Pusat Kajian Penahanan. Terima kasih telah hadir di studio Metro Pagi Prime Time kali ini.